kebebasan memimpin, kelembagaan memimpin dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28A ayat 3. Bapak Ibu saudara sekalian, dirampas haknya oleh pemimpin zalim. Hadir di kampung desa ini sebagai pengganggu undang-undang pelanggan. Sebagai pengganggu di dalam masyarakat desa pelanggan. Ini adalah pokok kepedulian kami terhadap pembangunan dan kemajuan desa pelanggan. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi pertanyaan kami, apa yang menjadi tuntutan kami bisa didengar dan dilaksanakan oleh pemerintah desa pelanggan. 6 tahun sudah berlalu, harapan kami yang begitu besar kepada pemimpin desa pelanggan yang amanah, yang peduli terhadap pembangunan dan kemajuan desa. Saudara dipilih secara langsung oleh rakyat, seharusnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi sampai saat ini apa yang kami rasakan sebagai masyarakat desa, saudara kepala desa tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Kebijakan saudara, keputusan saudara tentang pembangunan dan kemajuan desa tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Akhir-akhir ini Bapak kepala desa kita lebih sering menjual proyek desa ke pihak ketiga. Ya betul. Siapa namanya Pak Saiful? Alih-alih melibatkan semua elemen masyarakat dalam pembangunan desa, seharusnya Bapak kepala desa lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, entah itu dari proyek dan lain-lainnya. Bapak Ibu saudara sekalian dan rekan-rekan masa aksi damai yang sedang bersedih hati, lihatlah ke depan Bapak Ibu. Bangunan yang saudara lihat hari ini adalah kantor desa kita, kantor rumah kedua yang seharusnya aman, nyaman untuk perangkat desa dalam melayani masyarakat. Ini terlihat sebagai bangunan bersejarah seperti yang ada di Kota Tua Ampel sana. Betul Bapak Ibu? Temuan inspektorat, dalihnya karena semua proyek desa kalau diaudit sama inspektorat selalu ada temuan. Kalau tidak ada temuan, mereka dibilang tidak ada kerja. Tapi bagaimana tidak ada temuan Bapak Ibu kalau anggarannya saja sudah dipotong duluan? Betul Bapak Ibu? Allah Allah. Kami yang nomor 5, kami mempertanyakan dan menuntut untuk melakukan efisiensi anggaran yang ada di APBDes. Ada 3 APBDes yang kami pegang saat ini, dan sebelumnya kami juga sudah minta ke pemerintah desa melalui BPD untuk memberikan APBDes dan SPD-nya dari 2019. Tapi yang kita punya hari ini ada 3 di sana. BPD kepala desa yang membuat itu bersama BPD tidak tahu anggaran itu. Lucu Bapak Ibu. Dengan segampang itu dia mengatakan gagal. Mungkin memang ingat dengan muka saya yang pernah menanyakan itu hal bendahara. Dan di sana juga banyak sekali protes-protes pungutan desa, protes-protes kewenangan desa. Berikan kami draft peraturan desa. Pungutan desa, kewenangan desa itu berikan kami. Tiap tahun saudara anggarkan itu. Tapi kami sebagai masyarakat yang menjalankan aturan itu tidak pernah tahu aturan itu. Tidak pernah melihat draft peraturan desa tersebut Bapak Ibu saudara sekalian. Betul. Yang keenam, kami masyarakat menduga adanya markup atau penggelembungan anggaran dari pengadaan mobil ambulan desa dan penyalahgunaan dana ambulan desa untuk kepentingan pribadi. Kami sudah melihat begitu bangganya seorang kepala desa kita Bapak Ibu live streaming di sosial media Facebook membawa ambulan desa untuk kepentingan pribadi, membeli barang pakaian untuk bisnis istrinya Bapak Ibu saudara sekalian. Betapa bangganya mereka mempertontonkan
kezaliman yang mereka buat melanda Jepara. Yang ketujuh, masyarakat dan aparat penegak hukum juga saya pikir mengecam tindakan keras Bapak Kepala Desa yang menggadaikan motor Kepala Desa, motor dinas digadaikan oleh Kepala Desa, Bapak Ibu. Motor dinas yang dibelikan oleh desa pakai uang negara, pakai uang kalian dari hasil pajak, itu digadaikan Bapak Ibu. Sampai-sampai Bapak Kades kita sering mengeluh di sosial media, kita tidak punya motor desa, kita pernah dianggarkan. Bohong itu Bapak Ibu. Motor dinasnya itu publik, publik. Isunya motor dinas digadaikan di luar pemerintah desa, di luar wilayah desa. Tapi hari ini motor dinas itu sudah diselamatkan oleh Bapak Kades kita, Bapak Kades Sarun Arif. Daripada motor dinas itu di luar desa, lebih baik dia yang menebusnya di luar desa supaya motor itu tetap ada di desa. Mantap. Yang ke-8, masyarakat desa mempertanyakan status BUMDes yang sebelumnya tahun berapa itu dianggarkan, nanti kita minta APBDes-nya Bapak Ibu. Kita pertanyakan dialokasikan kemana, karena ada isu yang berkembang di masyarakat bahwa dana BUMDes itu dipinjam oleh kepala desa dan tidak ada pengembalian sampai hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup rakyat beragam. Tikus desa, itu Pak Desa. Yang ke-9, kami masyarakat meminta kejelasan, kami meminta pertanggungjawaban dari Bapak Kepala Desa tentang KUD, Koperasi Unit Desa, yang hari ini sudah ada bangunan rumah di sana. Kami tahu itu aset negara, entah itu aset desa, aset Pemda, Pemprov, aset pusat, aset Bapeda, aset badan koperasi. Tapi saudara sekalian, baik itu pihak koperasi atau pemerintah desa atau siapapun yang melakukan penjualan atas tanah itu tidak punya alas hak yang konkret di mata hukum Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Yang ke-10, kami minta masyarakat mempertanyakan kejelasan uang pengganti tanah pecatu, dialokasikan pengganti tanah pecatu itu kemana. Jadi untuk kita ketahui bersama Bapak Ibu, di tanah pecatu kita sudah ada pembangunan puskesmas sekarang oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak Timur. Kalau nggak salah 30 atau 35 hari, itu ada uang penggantinya 1 miliar lebih. Itu kita pertanyakan sekarang, karena BPD kita tanya, tidak ada yang tahu. Mungkin tidak ada, BPD juga tidak tahu dan tidak mau tahu dan tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Itu kita mintakan sekarang pertanggungjawaban uang pengganti tanah pecatu. Jangan sampai diputuskan sepihak, tanah pengganti pecatu itu diputuskan sepihak oleh kepala desa, karena ada isu yang berkembang. Bapak Kades kita menawarkan tanah di rumahnya itu untuk pengganti tanah pecatu untuk dibeli oleh pemerintah daerah, pemerintah desa yang seharga 1 miliar lebih itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak bisa. Sama-sama kita kawal Bapak Ibu. Jangan apatis, jangan bodoh amat, jangan cuek. Ini hak kalian. Dan yang terakhir, dari ke-10 kami, dari 10 tuntutan kami sebagai masyarakat, tidak lepas dari kebobrokan BPD kita di Desa Gelanggang. Kami pertanyakan tugas pokok dan fungsinya, komitmen, integritasnya Bapak BPD, semua BPD, 7 orang anggota dan 6 orang anggota dan 1 ketua BPD. Saya pertanyakan integritas kalian. Bagaimana kalian bekerja di desa ini? Saya pertanyakan itu. Silakan. Itu saja 11 tuntutan, 11 poin dari kami sebagai masyarakat. Silakan. Siapapun itu dari BPD, Bapak Sides, Bapak Kepala Desa yang mau menjawab, kita diskusi. Tidak ada istilah perwakilan untuk masuk ke dalam. Kita sama-sama tanya jawab di sini Bapak Ibu. Betul. Bagaimana? Sebentar dulu, sebentar. Tertib.
kami yang 10 orang aja yang bisa mendengar. Makanya kami pengen tanya jawabnya di sini disaksikan oleh masyarakat. Biar didengar dan langsung oleh masyarakat Desa Gelangan. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup rakyat desa. Hidup rakyat desa. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Ya, rekan-rekan sekalian, apakah kita akan masuk perwakilan atau kita panggil kepala desa ke sini? Silakan Bapak Ibu duduk. Ya, kawan-kawan tolong tenang, duduk. Bapak Ibu kita duduk di sini. Ini untuk kepentingan kita bersama bahwa ya, duduk bersama masyarakat ini. Ya, kita sudah duduk. Silakan. Ini dua babinsa yang saat ini Bapak Alana dalam lintang Gelangan dan pada. Ini masih saya simpan. Ada saya simpan ya. Yang pertama, masyarakat mempertanyakan alokasi hasil sewa tanah pecatu Desa Gelanggang dari tahun 2020 sampai 2025. Sebagai PADES Desa Gelanggang, tiap tahunnya masuk di APBDes tapi tidak pernah ada realisasi. Baik, di sini saya jawab ya. Masalah PADES ini bukan dari 2020. Tapi kami juga mengakui dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dari 2022 itu memang tidak pernah PADES yang masuk ke rekening desa. Dengan alasan, kami juga punya alasan, karena berdasarkan hasil koordinasi kami pemerintah desa dengan inspektorat pada saat di tahun 2022 kami diperiksa, itu ada beberapa arahan dan petunjuk agar supaya pemerintah desa itu tidak salah, yakni bahwa PADES atau tanah pecatu desa itu pada saat itu statusnya bukan tanah pecatu Desa Gelanggang, tapi sudah disertifikatkan atas nama pribadi, atas nama Bapak Kertawijaya waktu itu dan almarhum Abdullah Sunsi, mantan dari kepala dusun Teniki, sehingga inspektor cek ya, alhamdulillah. Bahasa Sasak aku bahasa Sasak nggih. Nah, desa lebih mantap. Ya, nggih. Nah, daripada saat nike ketikan status niki nggih, bukan tanahnya. Status tanah pecatu desa nike atas nama milik pribadi, maka secara administrasi pemerintah desa dilarang untuk sementara waktu memasukkan PADES-nya ke rekening desa. Boleh dimasukkan, akan tetapi setelah status tanah pecatu desa nike dirubah statusnya menjadi status tanah pecatu desa berdasarkan pembuktian yang ada di sertifikat. Nah, begitu dia ada itu, lalu kemudian kami tidak memasukkan PADES-nya. Tapi alhamdulillah pada saat kami digugat dari 2023 sampai tahun 2024 itu, maka PADES itu tidak masuk. Tapi ketika nanti status tanah pecatu desa ini sudah kelar, sudah kita bersihkan menjadi tanah pecatu desa melalui pembuktian, yakni penerbitan sertifikat, maka PADES yang belum masuk itu akan kami pertanggungjawabkan. Kita masukkan lagi ke rekening desa. Ya. Nah, ini mungkin jangan sampai saya dikira mengada-ada. Saya punya bukti bahwasannya, mohon maaf saya tunjukkan ya, bila perlu ini difoto. Biar kita mohon maaf Pak Ketua,
bukan kita sama-sama saling memojokkan ini. Ya, ini buktinya. Tapi alhamdulillah sudah kami batalkan statusnya. Tinggal hanya atas nama almarhum Pak Abdullah Susi yang belum kami batalkan statusnya. Nah, itu penyebab kenapa PHDS itu tidak kami masukkan. Tapi nanti begitu ketika status tanah pecatu ini sudah kita kelirkan menjadi tanah pecatu desa, baik status secara fisiknya, maka anggaran yang sudah ini akan dimasukkan kembali, dan rencananya itu untuk perbaikan kantor desa. Nah, itu yang pertama, nggih. Ya. Saya jawab ya. Kita diskusi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon tenang. Yang disampaikan oleh Bapak Kades kaitan dengan status tanah pecatu. Dari tahun berapa statusnya atas nama Pak Kertang? Dari 2017 sampai sekarang. Itu masalah status tanah pecatu atas nama Bapak Kertawijaya. Nanti kita minta keterangan dari Bapak Kertawijaya sebagai mantan kepala desa di Gelanggang. Apa alasannya sehingga tanah pecatu itu dinaikkan namanya sendiri, tidak atas nama desa Gelanggang. Yang kedua, apapun statusnya itu Bapak Kepala Desa, hasil sewa tanah pecatu selama masa kepemimpinan Bapak dari 2019 ya sampai tahun ini 2025 itu tetap ada Pak untuk hasil sewanya, uangnya. Kalau nggak salah setiap tahun itu berubah. Dari dulu 70, saya lihat 70-an, 60, 50, tahun ini 45. Saya pikir Bapak Kepala Desa tidak ada inisiatif untuk mengelola tanah pecatu itu. Saya juga pernah lihat dianggarkan peraturan desa untuk pengelolaan tanah kas pecatu. Itu mau kita lihat bagaimana mekanisme sistem pengelolaan, sewa dan lain-lainnya, itu pasti diterangkan di sana. Nanti kita minta draft perdes pengelolaan tanah pecatunya itu Pak Kades. Dan kalau masalah status, mau status apapun itu, mau atas nama Pak Kertawijaya, mau atas nama pemerintah desa, tapi tetap uang sewa itu tetap ada. Tetap ada Bapak Ibu. Uang itu yang kita pertanyakan kemana? Dan saya akan pertanyakan integritas inspektorat. Bagaimana mereka bekerja sehingga mereka berani bilang, mengatakan boleh tidak dimasukkan ke kas desa karena dengan dalih bukan atas nama desa tapi atas nama Pak Kertawijaya. Tapi bagaimanapun secara teknis semua pendapatan asli desa itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita ketahui semua ini wajib disetor ke kas desa ya, wajib ke kas desa. Saya juga sudah tanya beberapa pihak, memang benar mungkin di tahun pertama Bapak Kepala Desa menjabat pernah memberikan hak itu kepada perangkat desa, kepada Bapak Kadus. Saya juga pernah mendengar itu, tapi itu cuma satu kali selama masa kepemimpinan Bapak. Selebihnya dikemanakan? Kami di APBDes bisa mendeteksi itu Pak, dialokasikan kemana, tapi itu kita pertanyakan kenapa tidak pernah disetor ke kas desa, karena itu menimbulkan, bisa membuat adanya potensi untuk melakukan korupsi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan pertanyakan inspektorat, karena habis masa aksi ini kami tidak ada niat mau menggulingkan Bapak Kades, kami tidak ada niat mau menjatuhkan Bapak Kades, tapi niat kami sebagai masyarakat adalah memperbaiki tata kelola pemerintah desa ke depan. Dan apa yang sudah diambil selama ini itu kami minta dikembalikan, sekalipun itu sudah diperiksa sama inspektorat. Saya nanti akan minta kepada Bapak Bupati untuk mengerahkan inspektorat untuk mengaudit khusus langsung kepada desa dari awal, karena saya yakin temuan-temuan inspektorat yang sudah dikembalikan oleh desa itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya di desa. Nanti kita harus sama-sama kawal masyarakat. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Berarti sudah tadi poin pertama sudah selesai ya. Oke, kita berangkat. Sudah selesai Bapak Ibu, tapi penjelasannya tidak ada dan kita akan kawal ke inspektorat. Bagaimana Bapak Ibu? Belum selesai? Belum. Bagaimana? Belum. Ya silakan. Begini maksud saya, selesainya itu dalam arti pembahasan penyampaiannya ya. Sudah berarti kan? Ya, kita lanjut ke poin kedua berarti ya.
Masyarakat minta kejelasan dari pemerintah desa terkait adanya pungutan desa yang nilainya lumayan, tapi kenapa hanya 5 juta saja per tahun, dan itu juga tidak ditransfer ke rekening desa. Sebentar Pak Kades. Kalau kita lanjut ke poin nomor 2, itu artinya apa yang saya sampaikan tadi mengenai kejelasan dari hasil sewa tanah Pecatu itu belum jelas, dan saya sampaikan kepada kita semua di sini, kami akan kawal itu ke inspektorat untuk sama-sama kita hitung. Nanti tim update dari inspektorat akan kalkulasikan itu berapa kerugian negara yang disebabkan oleh Pak Kades untuk dikembalikan. Tapi kami ingin dengar juga tanggapan dari apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin bisa dijelaskan juga sama Bapak mantan kepala desa kaitannya alasan benar Bapak kenapa tanah Pecatu itu dimasukkan atas nama sendiri, bukan atas nama desa. Sekian. Nah, ini baru mantep kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat ya, kami hormati semua baik dari Kapolres dan rekan-rekan yang lain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah bahwa kita datang alhamdulillah dengan tema spanduknya mau damai dan membangun desa. Luar biasa masyarakat kita, pemuda kita. Ini namanya pemuda yang untuk membuat pembangunan, kita membantu desa. Nah, masalah kenapa nama saya waktu itu? Waktu itu ada proyek PTSL, PTA, sertifikat layak dan sertifikat lainnya. Mau deh, enggak tunggu. Mau darah hidup 10 sekian puluh mau darah. Ya 700 benar. Nah, ternyata pada tahun 2000 awal tahun 2024 tahun 2024 cukup nama saya di sana. Nah, kok nama saya pribadi saya pada waktu itu baru dikasih tahu oleh almarhum perangkat desa di sini, namanya Pak Roman. Nama saya dengan Kados Teniki almarhum. Nah, sesudah saya tahu, saya langsung ke BPN, langsung tiang ke BPN bertanyakan, apakah cukup syaratnya dan SPT-nya itu tercantum nama pemerintah desa Geranggang miliki. Kenapa? Maksud saya ini batal seluruh hukum, saya ngomong. Kenapa? Mana KTP saya? Syaratannya memang sudah saya katakan sepuluh pada itu ada di. Tapi dari mana percukupan pelengkapan ini bahwa nama saya pada waktu itu? Nah, ternyata dia minta kepala BPN tanda tangan Pak mantan. Kalau gitu semasalah jadinya. Terus saya tanda tangan, batal itu. Dibatalkan nama saya itu. Nah, dibatalkan sertifikat itu atas nama Kertawijaya. Sudah batal. Nah, sudah batal. Ya, sudah dibatalkan. Ya. Tapi saya sambung lagi. Ini kesimpulan dari poin pertama ya Bapak Ibu. Artinya kejelasan dari hasil sewa tanah Pecatu selama masa kepemimpinan Bapak Kepala Desa itu dialokasikan kemana itu tidak jelas. Entah dihabiskan sendiri. Kami minta kalau memang iya Pak Kades, kami masyarakat sangat menginginkan itikat baik Bapak Kades untuk mengakui itu dan silakan dikembalikan. Kami tidak ada niat yang lain Bapak Kades. Silakan. Tadi mohon maaf sudah saya sampaikan ya, begitu normal status sertifikat ini maka kami akan mengembalikan dan memasukkannya ke rekening desa. Semuanya segera diurus Pak. Ya. Kalau memang masih ya. Kalau memang sampai sekarang tanah Pecatu itu atas nama Pak Kertawijaya, segera balik nama dan berapa jumlah yang sesuai dengan dari APBD Bapak Ketua BPD mohon dikawal masyarakat. Semua nominal PADES tanah Pecatu
dari 2019 mungkin sudah diberikan juga haknya. Nanti sisa dari 2019 terus 2020 sampai 2026 bahkan isunya itu sudah diambil, hasil sewanya sudah diambil sama Pak Kades. Padahal tahunnya belum berjalan Bapak Ibu. Hasil sewa untuk tahun depan itu sudah diambil. Isunya begitu dari orang-orang yang menggarap tanah itu. Isunya begitu. Nanti kita kalkulasikan kalau memang gitu bahasanya Pak Kades sudah diambil semua, segera rubah atas nama sertifikat tanah pecatu itu dan kembalikan uang negara itu Bapak Kades. Dari 2019 sisa dari Bapak perangkat desa yang saudara kasih itu sampai 2026-25 itu lagi dikembalikan ya. Ini PR itu BPD, dikawal juga BPD, jangan belum terus Bapak BPD ini. Oke, sudah ya, kita beranjak ke poin yang kedua. Sudah clear Bapak Ibu ya, kita akan kawal dan pertanggungjawaban itu ke inspektorat. Kita poin setuju Bapak Ibu? Silakan nomor 2. Kita lanjut ke poin kedua ya. Masyarakat minta kejelasan PADES kandang ini dari pungutan desa setiap tahun. PADES dari pungutan desa, yaitu salah satu pungutan desa yang tadi PADES yang kita bahas ini. Terus gimana ini? Kalau PADES dari hasil tanah pecatu itu kan memang pendapatan asli desa. Kalau pungutan, memang pungutan desa itu Bapak, mau didengarkan Bapak, pungutan desa itu yang seperti yang orang membuat apapun itu uang yang masuk di desa, entah itu orang buat surat bagi waris, surat jual beli, itu kan ada 2,5%. Saya pernah dengar itu dari Bapak Perangkat dan Bapak Kades. Tapi saya apresiasi Bapak Kades ini Bapak Ibu mengerti keadaan masyarakat kita yang kurang mampu. Dia tidak egois untuk harus 2,5%. Ada kebijakan Bapak Kades. Misalkan orang buat surat jual beli, orang buat surat bagi waris yang seharusnya dibayar 10 juta, dia minta 5 juta, 7 juta, 6 juta. Itu saya apresiasi kebijakan Pak Kades. Tapi tolong Pak Kades, saya pertanyakan itu. Itu pasti ada aturan, karena saya lihat di APBDes ini yang kita pegang, APBDes 2021 dan 2024, dan di 2025 juga ada dianggarkan untuk membuat peraturan desa tentang pungutan desa. Kok bisa peraturan pungutan desa itu dibuat setiap tahun? Apakah Bapak Kades ini tidak tahu? Dan ini adalah perbuatan keuangan? Kita tidak tahu. Kok bisa peraturan desa tentang pungutan desa itu dibuat setiap tahun? Bagaimana mekanismenya kok bisa dirubah setiap tahun itu? Pasti di sana itu dijelaskan. Yang 2,5% itu gimana? Hasil nanti dari pungutan itu berapa untuk ahli, berapa untuk saksi, berapa yang masuk ke kas desa, pasti ada di situ Pak, di perdes itu. Itu kita minta draft perdes pungutan desa, draft perdes kewenangan desa, draft perdes pengelolaan tanah pecatu. Karena ada isu juga dari salah seorang kadus, pernah di suatu tahun Bapak Sikdes, Bapak Kades, Bapak BPD, untuk kita ketahui semua ini Bapak itu. Dalam satu tahun itu hampir 100 juta dari wilayahnya masuk ke kas desa dari hasil pungutan. Hampir 100 juta yang masuk Bapak Ibu, itu dikemanakan? Nggak bisa dikelola, nggak pernah dikelola atau gimana? Padahal ada perdesnya itu. Dan anehnya lagi, Bapak BPD ini nggak tahu perdesnya Pak. Lucu pemerintahan desa kita ini Bapak Ibu Saudara sekalian, lucu. Sekarang saya mau tanya Bapak Kades, Bapak BPD, perdes itu nomor berapa, tahun berapa? Itu setiap tahun dianggarkan itu. Kok bisa seperti itu Bapak? Itu bukan hak sepenuhnya kalian sebagai perangkat desa, sebagai kepala desa yang ngambil dari pungutan itu sebagai pendapatan asli desa juga Bapak Ibu. Pasti di arsip di kantor desa pasti ada arsipnya. Masyarakat setiap tahun itu ada masyarakat yang buat surat bagi waris, surat jual beli tanah, pasti ada di situ. Silakan Pak Kades. Oke. Nah, ini kan tadi sudah kita sampaikan ya. Di sini di situ di APBDes masuk 5 juta. Terkadang ya tadi yang namanya kebijakan.
kadang ada yang mampu, ada yang tidak, dan selama ini tidak pernah terpenuhi sesuai dengan persentase yang ada. Nah, begitu kita kasih saksi, kadang-kadang uangnya cukup sampai di situ. Nah, gitu anunya ya. Oke, sebagai contoh Bapak Ibu, di APBDes 2024 untuk pungutan desa yang dimasukkan oleh Pak Kades ke sini 5 juta untuk PADes dari pungutan. Tapi tidak tahu apakah pungutan itu disetor apa enggak ke kas desa. Sedangkan tanah pecaku aja itu enggak disetor, apalagi tanah pungutan desa yang saya maksud. Dan di APBDes 2021 ini, yakin saya Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun 2021 pasti ada masyarakat kita yang buat surat bagi waris, surat jual beli, pasti ada pemasukan ke desa. Tapi di APBDes 2021 ini tidak ada pungutan desa yang masuk sebagai pendapatan hasil desa. Tidak ada di sini Bapak Ibu. Ya, kalau memang sudah diambil semua Pak Kades, kita semua ini hanya minta itikat baik. Kalau memang iya, dan sama-sama kita kawal. Kita tidak mau ini untuk dikembalikan saja Pak Kades. Jadi begini, kalau masalah pungutan ini, anggaplah sekarang misalnya, itu ada untuk Pak Sekdes, saya kasih, saya, Pak Dus, saksi, dan bahkan kadang-kadang kita minta tolong juga dari aparat, ya kita juga kasih dari sana, ya. Nah, kadang-kadang tidak ada sisa yang dari hak yang tadi itu untuk kami setor ke desa, karena tidak selamanya dalam per 1 tahun itu ngepul ada orang yang bikin surat surat jual beli atau surat bagi waris, kadang kosong. Oke, saya terima Pak Kades, saya terima jawaban Bapak Kades. Maksud saya, kok bisa, gimana peraturan desa itu, saudara ini buat peraturan desa setiap tahun, gimana mekanisme pengaturan dari pungutan itu, berapa persen ke kas desa, berapa persen ke Bapak Kades, Sekdes yang buat, dan Bapak Kadus, Bapak Bekasi yang sebagai saksi, sebagai yang tanda tangan di sana, itu kita mau tahu perdesnya itu. Ya nanti tinggal diminta ya, saja. Nanti kita kawal juga ini Bapak Ibu. Saja nanti. Ya, ya karena yang ya sudah.